Pendaki pemula wajib tahu 5 kesalahan sepele yang bisa berujung fatal di gunung. Banyak orang berpikir, mendaki gunung itu soal fisik. Selama kuat jalan, selama nggak punya penyakit, maka semuanya akan baik-baik saja. Padahal, faktanya di lapangan justru berkata sebaliknya. Banyak kecelakaan di gunung bukan terjadi karena badai besar, bukan karena jalur ekstrem, bukan karena gunung itu berbahaya, tapi karena kesalahan kecil yang dianggap sepele. Kesalahan yang sering dilakukan pendaki pemula. Dan yang lebih berbahaya, kesalahan ini sering dianggap biasa. Di video ini, kita akan membahas 5 kesalahan sepele yang kelihatannya ringan, tapi bisa berubah menjadi masalah serius, bahkan fatal, jika dilakukan di gunung. Kalau kamu pendaki pemula, atau bahkan sudah sering naik gunung, dengarkan baik-baik. Karena keselamatan di gunung bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling sadar. Kesalahan ke-1, meremehkan persiapan, mengandalkan niat dan fisik. Kesalahan pertama, dan ini yang paling sering terjadi, meremehkan persiapan. Banyak pendaki pemula berangkat dengan pikiran, yang penting jalan dulu, nanti juga nyampe. Kan banyak yang naik aman. Masalahnya, gunung tidak pernah peduli dengan niat. Gunung tidak tahu apakah kamu pemula atau berpengalaman. Gunung hanya merespons apa yang kamu lakukan. Persiapan di gunung bukan cuma soal barang bawaan, tapi soal pemahaman jalur, estimasi waktu, kondisi cuaca, dan kemampuan diri sendiri. Tanpa persiapan yang matang, pendaki akan mudah, kelelahan lebih cepat, salah ambil keputusan, panik saat kondisi tidak sesuai rencana. Dan di gunung, panik adalah awal dari kesalahan berikutnya. Kesalahan kedua, salah mengatur tempo dan terburu-buru. Kesalahan kedua terlihat sederhana, jalan terlalu cepat. Banyak pendaki pemula ingin segera sampai, takut ketinggalan rombongan, takut dianggap lemah, atau sekadar ingin cepat sampai puncak. Padahal, mendaki gunung bukan lomba. Tempo yang terlalu cepat menyebabkan kelelahan dini, napas tidak stabil, dehidrasi tanpa disadari. Yang berbahaya, kelelahan ini sering tidak terasa di awal. Tubuh baru jatuh saat kondisi sudah parah. Pendaki yang kelelahan akan sulit berpikir jernih, malas makan dan minum, mudah tersesat saat jalur bercabang. Gunung menghukum orang yang terburu-buru dengan cara yang pelan, tapi pasti. Kesalahan ketiga, mengabaikan logistik dan asupan tubuh. Kesalahan ketiga sering dianggap remeh, kurang makan dan minum. Banyak pendaki berpikir, nanti aja makannya, masih kuat, air tinggal dikit, irit dulu. Padahal, tubuh di gunung bekerja jauh lebih keras dari biasanya. Kurang asupan menyebabkan energi turun drastis, tubuh cepat dingin, konsentrasi menurun. Dalam kondisi ekstrim, kekurangan energi bisa memicu disorientasi, salah ambil jalur, bahkan kondisi darurat seperti hipotermia. Ironisnya, banyak pendaki baru sadar pentingnya logistik saat semuanya sudah terlambat. Kesalahan keempat, mengabaikan perubahan cuaca dan tanda alam. Kesalahan keempat, tidak peka terhadap tanda-tanda alam. Gunung selalu memberi sinyal. Angin berubah, kabut turun lebih cepat, suhu mendadak dingin. Tapi pendaki pemula sering mengabaikannya karena berpikir, masih aman, sedikit lagi, sayang kalau turun. Padahal, cuaca di gunung bisa berubah dalam hitungan menit. Dan keputusan yang terlambat sering berujung penyesalan panjang. Pendaki yang memaksakan diri saat cuaca buruk, berisiko kehilangan jalur, mengalami hipotermia, terjebak tanpa perlindungan. Di gunung, mundur bukan berarti kalah, tapi tanda kedewasaan. Kesalahan kelima, tidak mau mendengar dan terlalu percaya. Kesalahan terakhir, dan ini yang paling berbahaya, ego. Merasa paling kuat, merasa sudah sering naik gunung, merasa tidak perlu mendengarkan orang lain. Ego membuat pendaki mengabaikan saran, menolak istirahat, memaksakan kondisi tubuh. Gunung tidak pernah berdebat dengan ego manusia. Gunung hanya menunggu sampai ego itu membuat kesalahan. Banyak kejadian di gunung bermula dari kalimat sederhana, aman kok, masih bisa, nanggung. Dan kalimat-kalimat itu sering menjadi keputusan terakhir yang salah. 5 kesalahan ini terdengar sepele, bahkan mungkin terasa biasa. Tapi di gunung, hal sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Keselamatan bukan soal alat paling mahal, bukan soal gaya, bukan soal seberapa sering mendaki. Keselamatan adalah soal kesadaran, kerendahan hati, dan kesiapan untuk belajar. Kalau kamu pendaki pemula, tidak apa-apa merasa belum tahu. Yang berbahaya adalah merasa sudah tahu segalanya. Gunung akan selalu ada. Puncak bisa ditunggu, tapi nyawa tidak bisa diulang.